Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Untuk membuat gambar logo seperti ini yang bisa digunakan untuk keperluan bisnis maupun keperluan hanya untuk di YouTube, Facebook, atau di Instagram, teman-teman bisa membuatnya secara gratis dengan menggunakan aplikasi PicsArt dan juga aplikasi Pixel Lab. Oke, sebelum ke tutorial, terlebih dahulu pastikan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, langsung saja sekarang kita buka aplikasi PicsArt. Kemudian klik icon plus yang ada di bawah ini untuk memulai pengeditan. Selanjutnya kita scroll ke bawah dan pilih color background. Untuk warnanya kita pilih yang putih saja seperti ini ya. Oke, berikutnya pada tool atau alat yang ada di bawah ini kita masukkan tulisan. Pilih teks. Kemudian sekarang untuk nama logonya saya buat misalnya SK. SK di sini bukan susu kacang tetapi Sam Kapuk ya. Kemudian untuk warna kita atur. Di sini kita klik color, kemudian pilih yang warna hitam. Berikutnya untuk font atau jenis huruf juga kita pilih. Saya akan menggunakan untuk fontnya font punya sendiri ya. Nama fontnya di sini Batman. Nah, ini dia Batman Forever. Teman-teman bisa mendownloadnya melalui link yang ada di deskripsi video saya. Kemudian sekarang untuk ukurannya kita atur. Kemudian centang. Oke, langkah berikutnya sekarang pada tool yang ada di bawah ini kita geser lagi ke sebelah kanan. Lalu pilih draw. Sekarang untuk toolnya kita pilih yang kanvas ini. Kemudian pilih lagi yang ada di sebelah kanan add shape. Sekarang untuk toolnya kita pilih yang kotak ini. Oke, kemudian di bawahnya klik lagi kolom fill. Kemudian oke. Sekarang untuk warnanya kita ganti dari hitam menjadi warna putih. Kemudian sekarang buat garis kotak di tengah-tengah antara huruf S dan juga K. Dan kita akan membuang sebagian dari huruf S dan huruf K-nya ini ya. Ya, oke, seperti ini. Kemudian kita centang. Berikutnya untuk alat yang di bawah ini, yang pojok sebelah kanan kita klik. Kemudian klik lagi titik 3 yang ada di bagian atas. Lalu pilih merge. Oke, kemudian kita klik lagi titik 3 yang ada di atas ini. Kemudian pilih copy. Berikutnya untuk yang gambar yang di bawah, yang kopian yang di bawah kita matikan dulu. Oke, kemudian pilih yang atas. Dan sekarang untuk tool yang di bawah kita pilih penghapus. Ya, ini dia erase mode. Kemudian kembali lagi ke menu add shape. Ini dia icon add shape-nya kita pilih. Kemudian sama seperti tadi kita pilih yang kotak. Nah, sekarang akan kita hapus untuk bagian huruf K-nya. Caranya tekan dan tahan dari atas ini. Kemudian geser ke sebelah kanan untuk menghapus huruf K-nya. Kemudian pada icon yang ada di pojok bawah kita klik. Selanjutnya untuk yang gambar bagian bawah kita hidupkan atau kita tampilkan ya. Nah, berikutnya pada titik 3 yang ada di bagian atas ini kita centang. Kemudian pilih transform. Sekarang untuk huruf K-nya kita geser ke S supaya menjadi nempel atau rapat ya. Oke, jika sudah, kemudian kita centang. Kemudian kedua gambar ini sekarang kita satukan. Caranya klik titik 3 yang ada di atas ini, kemudian pilih merge. Oke, sudah selesai. Kemudian sekarang kita centang. Berikutnya sekarang kita masukkan untuk warna pelapis untuk huruf S dan K ini. Caranya pada tool atau alat yang ada di bawah ini kita pilih add photo. Kemudian masukkan untuk gambar warna emas ini ya. Kemudian add. Kemudian pada alat yang di bawah ini kita pilih lagi blend. Kemudian pilih yang screen. Nah, sekarang untuk posisinya kita atur supaya menutupi semua dari logonya ini. Oke, seperti ini sudah. Kemudian kita centang. Berikutnya kita simpan di galeri ya untuk sementara waktu. Oke, untuk tahap pertama sudah selesai.
Sekarang kita berlanjut ke tahap kedua dengan menggunakan aplikasi Pixel Lab. Sekarang kita buka untuk aplikasi Pixel Lab-nya. Kemudian setelah masuk di aplikasi Pixel Lab ini, sekarang untuk new text-nya kita hilangkan. Ya, untuk ikon tong sampah ini kita klik, kemudian oke. Berikutnya untuk ukuran kita buat juga ya. Caranya klik untuk ikon yang buku di bawah ini. Kemudian pilih image size. Berikutnya untuk presetnya kita pilih yang custom dan pilih yang YouTube channel banner. Kemudian oke. Langkah pertama sekarang kita masukkan untuk gambar backgroundnya. Klik icon plus yang ada di atas ini. Kemudian pilih from gallery. Sekarang untuk background yang warna hitam garis ini kita pilih. Oke, pilih lagi open. Kemudian untuk ukurannya kita pilih yang 16:9. Oke, seperti ini. Kemudian kita centang. Langkah berikutnya untuk warna backgroundnya kita tarik ke bawah supaya menutupi semua bagian gambar. Kemudian sekarang kita masukkan untuk gambar atau logo yang tadi telah kita buat di aplikasi PixArt. Caranya klik icon plus yang ada di atas ini. Kemudian pilih from gallery. Nah, ini dia untuk gambarnya SK ya. Kemudian kita open. Berikutnya untuk ukuran kita sesuaikan. Cukup bagian yang tulisannya aja yang kita ambil. Oke, berikutnya kita centang. Selanjutnya untuk tool atau alat kita pilih yang bagian tengah ini. Kemudian geser ke kanan. Berikutnya pilih erase color. Kemudian centang enable dengan menggesernya ke sebelah kanan. Oke, untuk warna backgroundnya sekarang tidak terlihat lagi ya. Kemudian untuk toleransi kita geser ke kiri atau ke kanan. Sehingga untuk garis putihnya tidak terlalu menyolok ya. Oke, seperti ini sudah pas. Kemudian kita centang. Nah, sekarang untuk ukurannya kita atur dulu. Posisikan di tengah-tengah ya. Oke. Kemudian pada tool atau alat yang ada di bawah ini kita geser ke sebelah kanan. Lalu pilih emboss. Kemudian pilih enable. Dan sekarang untuk light angle-nya kita atur. Untuk warna menyala saya buat di bagian atas seperti ini. Kemudian kita geser lagi ke bawah. Dan intensity-nya kita atur lagi. Ya, seperti ini. Kemudian bagian bawah untuk bevel kita atur. Oke, saya posisikan di 16. Kemudian jika sudah, kita centang. Berikutnya sekarang kita pilih lagi shadow. Kemudian centang. Kemudian kita geser ke bawah dan pada blur radius kita atur supaya gambarnya enak dipandang. Ya, untuk blur radius saya posisikan di 19. Kemudian kita geser ke bawah dan pada offset Y kita atur lagi. Oke, saya posisikan di 13. Kemudian pilih centang. Berikutnya sekarang kita pilih lagi 3D shape. Ini dia 3D shape. Kemudian enable. Dan sekarang untuk depth-nya kita turunkan dari 6 menjadi 1 atau 2 ya. Saya buat saja menjadi 1. Kemudian untuk penerangannya di sini darken kita geser. Ya, posisikan pada 54%. Kemudian terakhir kita geser ke bagian bawah dan pada light angle-nya kita atur lagi. Ya, di sini akan ditampilkan untuk warna yang dominan cerahnya ya. Di sini saya fokuskan di huruf K yang ada di bagian atas. Oke, jika sudah, sekarang kita centang. Kemudian untuk posisi tulisannya kita posisikan lagi di bagian atas ya. Karena untuk di bagian bawahnya nanti akan kita tambahkan tulisan. Caranya klik icon plus yang ada di atas ini. Kemudian pilih teks. Berikutnya pada tool yang ada di bawah kita pilih huruf A ini ya. Kemudian klik edit. Sekarang kita masukkan untuk kata-kata atau tulisan yang akan dibuat. Misalnya di sini saya buat untuk nama logonya Syam Kapuk. Kemudian centang. Sekarang untuk logonya kita atur posisinya supaya ada di bawah.
Kemudian pada tool atau alat yang ada di bawah ini kita geser dan pilih untuk size. Oke, size-nya dari 60 saya taikan. Kemudian centang. Berikutnya sekarang kita pilih untuk jenis tulisan atau font. Oke, ini dia font. Oke, di sini untuk font yang saya pilih yaitu Boston Traffic. Kemudian sekarang oke. Berikutnya untuk warna tulisannya sekarang kita rubah. Ya, untuk tool yang ada di bawah ini sekarang kita pilih tekstur. Kemudian pilih lagi gambar. Dan sekarang masukkan lagi untuk gambar yang warna emas tadi. Oke, saya pilih. Kemudian open. Kemudian centang lagi. Dan sekarang pada posisi enable-nya kita centang. Kemudian untuk scale kita mainkan supaya gambarnya enak dilihat. Ya, oke, seperti ini. Kemudian centang. Sekarang untuk size-nya kita atur lagi supaya menyesuaikan dengan logo yang ada di atasnya ya. Pilih size, kemudian saya naikkan lagi. Oke, sudah cukup 99. Kemudian centang. Berikutnya kita geser lagi pada tool yang ada di kanan ini. Dan kita pilih lagi emboss. Ya, ini dia emboss. Kemudian kita centang. Lalu untuk like angle-nya kita atur. Oke, jika sudah kemudian centang. Berikutnya pilih lagi shadow supaya gambarnya terlihat ada bebayang ya. Oke, kemudian untuk opasitasnya kita turunkan. Kemudian untuk outer glow kita atur lagi enable. Kemudian untuk offset X kita geser lagi supaya posisinya ada di sebelah kanan. Ya, seperti bayang-bayang gini ya. Kemudian jika sudah kita centang. Oke, untuk gambarnya sudah selesai. Pembuatan logonya sudah jadi dan terlihat mantap ya. Kemudian untuk menyimpannya kita klik icon save yang ada di atas ini. Kemudian save as image. Lalu pilih save to gallery. Oke, sudah selesai dan inilah beberapa gambar atau logo yang saya buat dengan menggunakan aplikasi PicsArt dan juga aplikasi Pixellab. Bagaimana teman-teman? Mantap sekali bukan? Dan mungkin sekian saja untuk video tutorial pada kesempatan kali ini. Terima kasih saya ucapkan buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.